Prediksi Timnas Indonesia menuju Piala Dunia tahun 2026. Pada tanggal 9 Oktober tahun 2025, Indonesia akan melawan Arab Saudi. Kemudian tanggal 12 Oktober tahun 2025, Indonesia akan menghadapi Irak. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Riyadh, Arab Saudi. Pertandingan ini merupakan perjuangan Timnas Indonesia pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia yang tergabung dalam grup B. Bagaimana prediksi Timnas Indonesia untuk menuju ke Piala Dunia tahun 2026 ini? Beberapa hal yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan untuk memprediksi apakah Timnas Indonesia akan lolos pada putaran final Piala Dunia tahun 2026. Yang pertama mengenai peringkat ketiga tim ini di FIFA. Irak menempati peringkat ke-58, sementara Arab Saudi berada di 1 poin di bawahnya yaitu peringkat ke-59. Sedangkan Indonesia berada di peringkat ke-117. Dari peringkat ini terlihat bahwa Timnas Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim tangguh yang mempunyai peringkat jauh di atas Indonesia, sehingga kans untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026 terasa sangat berat. Yang kedua yaitu bagaimana kita melihat head to head antar masing-masing tim. Menghadapi Irak, Indonesia telah kalah 2 kali. Yang pertama, Indonesia kalah 1-5 di Basra tanggal 16 November tahun 2023. Kemudian pada pertemuan kedua, Indonesia kalah 0-2 di Jakarta tanggal 6 Juni tahun 2024, yang akhirnya meloloskan Irak sebagai juara grup F dan Indonesia sebagai runner up-nya. Pada saat itu dilatih oleh Sintayong. Kemudian untuk Arab Saudi, Indonesia berhasil menahan imbang 1-1 di Jeddah, yaitu pada tanggal 5 September tahun 2024. Kemudian pada tanggal 19 Desember tahun 2024, Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi 2-0 di Jakarta. Dan hal itu menjadi laga terakhir Sintayong sebagai pelatih Indonesia. Dari pertemuan terakhir antara Indonesia dengan Irak, terasa Irak adalah lawan yang sangat berat. Kemudian saat bertemu dengan Arab Saudi, Indonesia berada 1 poin di atas Arab Saudi, sehingga kans Indonesia untuk lolos sangat besar dan minimal Indonesia menempati runner up dan melanjutkan ke putaran kelima kualifikasi Piala Dunia. Pertimbangan yang ketiga yaitu mengenai kualitas pemain. Kualitas pemain Timnas Indonesia makin hari mengalami peningkatan. Saat dikalahkan oleh Timnas Irak, kualitas permainan atau pemain-pemain Indonesia tidak sebagus seperti sekarang. Sehingga diprediksi bila Indonesia bertemu kembali dengan tim Irak, maka Indonesia akan sangat menyulitkan Timnas Irak. Dan kans kemenangan bisa 50-50. Kemudian dengan kualitas pemain Indonesia sekarang, bila melawan tim Irak yang masih mempunyai kualitas pemain-pemain yang sama saat bertemu di Indonesia terakhir, maka Timnas Indonesia berada 1 peringkat di atas Timnas Arab Saudi, sehingga kesempatan Indonesia lebih besar untuk lolos. Kemudian pertimbangan yang keempat untuk memprediksi seberapa besar Indonesia akan lolos ke putaran selanjutnya yaitu mengenai lokasi pertandingan. Lokasi pertandingan babak keempat kualifikasi Piala Dunia ini akan berlangsung di Arab Saudi. Hal ini tentu sangat menguntungkan Timnas Arab Saudi dan sangat merugikan Timnas Indonesia. Sementara untuk tim Irak, lokasi ini masih sangat menguntungkan tim Irak karena
lokasi mereka yang berdekatan, kemudian mengenai suhu atau cuaca yang sama dengan Arab Saudi, membuat timnas Irak tidak terlalu membutuhkan waktu banyak untuk beradaptasi. Sementara timnas Indonesia harus jauh datang ke Arab Saudi dan beradaptasi dengan cuaca dari Arab Saudi. Tetapi untungnya secara atmosfer pertandingan, pendukung-pendukung timnas Indonesia di Arab Saudi itu berjumlah sangat banyak. Bila mereka berbondong-bondong datang untuk menyaksikan timnas Indonesia, maka hal ini menambah semangat daya juang Indonesia untuk memenangkan pertandingan. Jadi untuk lokasi pertandingan ini semestinya dengan datangnya supporter yang banyak untuk mendukung timnas Indonesia, maka lokasi tidak menjadi masalah besar bagi timnas Indonesia. Pertimbangan yang kelima yaitu bagaimana kita melihat persiapan ketiga tim ini. Dalam mempersiapkan timnya, timnas Irak baru saja menjuarai Kings Cup tahun 2024 di Thailand. Mereka berhasil mengalahkan Hong Kong 2-1 dan terakhir mereka mengalahkan Thailand dengan skor 1-0. Kedua laga tersebut terlihat sangat berat untuk timnas Irak memperoleh kemenangan. Padahal timnas Hong Kong sendiri yang peringkatnya berada di bawah Indonesia yaitu peringkat ke-147 sempat merepotkan timnas Irak. Awalnya mereka sudah menang 1-0. Kemudian timnas Irak berhasil memenangkan pertandingan ini dengan 2-1. Demikian pula saat melawan Thailand. Mereka terlihat sangat kerepotan dan hanya menang tipis 1-0. Padahal peringkat timnas Thailand berada di atas sedikit dari timnas Indonesia, yaitu mereka berada di peringkat ke-100. Untuk Arab Saudi, mereka langsung mengikuti turnamen internasional di benua Amerika. Di laga pertama mereka menang 1-0 melawan Haiti. Setelah itu mereka menang tipis melawan Amerika Serikat. Pada pertandingan ketiga, mereka ditahan imbang oleh Trinidad Tobago 1-1. Namun, langkah timnas Arab Saudi terhenti di babak ke-8 besar karena mereka tumbang 0-2 melawan Meksiko. Sementara untuk mempersiapkan timnas Indonesia, Indonesia melakukan 2 kali pertandingan. Pertama melawan Cina Taipei, Indonesia menang 0-6. Kemudian yang kedua melawan tim Lebanon, ditahan imbang 0-0. Dari persiapan ketiga timnas ini, terlihat yang paling siap yaitu timnas Arab Saudi. Kemudian timnas Irak dengan menjuarai turnamen ini, maka persiapan timnas Irak juga cukup baik. Sementara untuk persiapan timnas Indonesia terlihat masih mengutak-atik pemain, yaitu pada pertandingan pertama saat melawan Cina Taipei. Formasi tim yang dimainkan itu berbeda dengan formasi saat timnas Indonesia melawan Lebanon. Hal ini terlihat bahwa pelatih timnas Indonesia masih mencari formasi yang terbaik, kemudian masih mencari pemain-pemain yang terbaik yang akan bermain di putaran keempat nanti. Jadi untuk persiapan ketiga tim terlihat Indonesia kurang begitu matang dalam mempersiapkan timnya, sehingga diprediksi Indonesia akan mengalami sangat kesulitan untuk menghadapi kedua tim Irak dan Arab Saudi yang sudah benar-benar mempersiapkan timnya untuk putaran keempat ini. Dengan 5 pertimbangan untuk memprediksi bagaimana ketiga tim ini, maka semestinya yang paling siap yaitu timnas Arab Saudi, kemudian Irak dan Indonesia menempati urutan ketiga. Untuk itu Indonesia harus
jauh lebih serius mempersiapkan timnasnya dengan memperhatikan beberapa catatan berikut ini. Pertama, terlihat sekali mesin gol Indonesia tidak begitu tajam, sehingga kehadiran Ole Romeni sangat-sangat dibutuhkan. Ole Romeni selama ini telah memperlihatkan kepada kita seorang striker yang begitu subur dan sangat menjanjikan untuk timnas Indonesia. Beberapa eksperimen dilakukan oleh Patrick Kluivert untuk mencari pengganti daripada Ole Romeni terlihat belum begitu menyamai kualitas seorang Ole Romeni, sehingga bila Ole Romeni tidak dimainkan atau tidak bermain karena kondisi cederanya, maka hal ini tentu sangat merugikan timnas Indonesia. Pelatih Patrick Kluivert harus memutar otak dan bekerja lebih keras lagi untuk mengasah pengganti-pengganti dari Ole Romeni. Yang kedua, yaitu dengan masuknya beberapa pemain naturalisasi baru, maka chemistry para pemain atau kerjasama para pemain itu harus benar-benar diperhatikan. Karena dengan masih utak-atik para pemain oleh sang pelatih, maka chemistry atau kerjasama antar pemain tentu tidak akan maksimal. Makanya ini menjadi PR yang sangat-sangat berat buat Patrick Kluivert. Terlihat dalam laga uji coba, para pemain baru masih terlihat egois dan tidak ada kerjasama yang baik dengan pemain-pemain lainnya. Yang ketiga, yaitu Patrick Kluivert harus secepatnya bisa mencari pemain-pemain atau susunan pemain yang tepat untuk kualifikasi Piala Dunia ronde keempat ini, karena lawan yang dihadapi bukan main-main dan bukan kaleng-kaleng. Persiapan mereka sudah cukup matang. Timnas Indonesia sekarang mempunyai kualitas pemain yang sudah cukup baik, tapi tergantung dari pelatihnya untuk menempatkan susunan pemain yang tepat. Kemudian yang terakhir, yaitu taktik dan strategi pelatih. Selama ini terlihat memang Patrick Kluivert sudah mempunyai pola untuk permainan timnas Indonesia. Pola yang terlihat yaitu 4-3-3 dengan mengandalkan 4 back, kemudian lebih mengandalkan counter attack atau serangan balik. Taktik ini perlu dimatangkan kembali, dan kita berharap bahwa pelatih tidak mempunyai strategi baru untuk dicoba-coba pada pemain timnas Indonesia saat putaran keempat nanti, tetapi dengan pola 4-3-3 dan mengandalkan counter attack. Pelatih Patrick Kluivert harus benar-benar mematangkan skema tersebut. Kita semua masyarakat Indonesia sangat berharap dan berdoa agar timnas Indonesia memperoleh hasil yang maksimal dan lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Dari prediksi terlihat bahwa kesempatan itu masih ada. Kesempatan Indonesia untuk menuju Piala Dunia tahun 2026 masih terbuka lebar. Kans Indonesia masih cukup besar. Meminimalis kesalahan, berkonsentrasi dan serius dalam menghadapi pertandingan, serta semangat juang yang tinggi untuk mengangkat nama Indonesia ke tingkat dunia internasional akan membuat Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Kita berharap dan berdoa hal ini akan terjadi ke timnas Indonesia. Bravo timnas Indonesia, selamat berjuang, kita mendukungmu.